Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Wahyuardana dengan NIM 33322100090. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Elektrokimia secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sel Galvani atau volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Sel elektrolisis. Jika sel volta adalah sel elektrokimia yang mampu mengubah energi kimia menjadi listrik, sel elektrolisis adalah kebalikannya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi redoks. Pada sel volta, katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif, sedangkan sel elektrolisis katoda negatif dan anoda positif. Komponen sel elektrokimia yaitu anoda. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Elektrolit bisa berupa zat cair ataupun lelehan. Rangkaian luar yaitu rangkaian konduktor yang menghubungkan anoda dengan katoda. Jembatan garam yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Sumber listrik luar biasa untuk sel elektrolisis yang membutuhkan arus yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sel elektrolisis. Prinsip kerja sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, zat NaCl, ion-ionnya yang berupa negatif dan positif. Ion negatif tertarik dengan anoda dan ion positif tertarik dengan katoda. Dan arus listriknya mengalir dari positif ke negatif, sehingga ion-ion negatif mengalir dari anoda ke katoda. Aplikasi sel elektrolisis. Pembuatan logam natrium dengan elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl. Di sini natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan NaCl, kemudian dikumpulkan pada kolektor. Jadi hasil reaksi dari lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2 menghasilkan gas Cl2 dan padatan atau logam Na, di mana logam Na ini terbentuk di sekitar katoda yang mengapung di cairan sini, kemudian memadat membentuk logam. Kemudian hukum Faraday. Jumlah zat yang mengalami oksidasi atau reduksi pada setiap elektroda saat elektrolisis sebanding dengan jumlah listrik yang melewati sel. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. 1 mol elektron atau 1 Faraday mengandung muatan listrik 96.500 coulomb. Pada F atau Faraday sama dengan Q per Ne sama dengan I kali T per 96.500. W sama dengan E kali F sama dengan E kali I kali T sama per 96.500 sama dengan AR kali I kali T per N atau valensi zat kali 96.500. Sel volta. Prinsip kerja sel volta. Anoda atau zinc atau seng dan katoda koper 2+, sehingga reaksi sel volta yang terjadi yaitu zinc solid padatan plus koper 2+ ini larutan menghasilkan zinc 2+ larutan plus koper padatan. Dari reaksi tersebut kita ketahui bahwa logam seng menghasilkan elektron yang mengalir menuju koper 2+ ini atau tembaga, sehingga sel seng merupakan anoda negatif dan
koper merupakan katoda positif. Penulisan notasi sel. Komponen pada kompartemen anoda setengah sel oksidasi ditulis di bagian kiri. Sedangkan komponen pada kompartemen katoda ditulis pada bagian kanan. Nah, dua garis vertikal ini di tengah-tengah melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Tanda satu garis yang melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda sebagai contoh Ni, S, solid. Garis Ni2+, aqua atau larutan mengindikasikan bahwa Ni padat berbeda dengan fase larutan Ni2+. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Sebagai contoh, suatu sel volta dengan anoda CO dan katoda inert PT di mana terjadi oksidasi CO menjadi CO2+ dan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Dinotasikan sebagai berikut. COS padat garis CO2+ larutan. Jembatan garam Fe3+ larutan Fe larutan. Kemudian dipisahkan oleh PT padatan. Jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut dituliskan dalam tanda kurung. Sebagai contoh, jika dikonsentrasikan dari zinc atau seng 2+ dan Cu2+ adalah 1M. Kemudian maka dituliskan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.